Honorable to my examiner one, Mrs. L. Kamila Hayati, MSI. The Honorable to my examiner two, Mrs. Lili Miftahul Khaira, MSI, and all the friends I'm proud of. Here I, Novita Indriana Puji Astuti, will present my proposal entitled Testing Antibacterial Activity of Pseudomonas aeruginosa Gel, Extract of Moringa Leaf, and Physical Stability of Gel Formulation with Ultrasonic Extraction. The outline of the presentation: 1 is background of the research, 2 aim of the research, 3 scope of the research, 4 research method. Background of the research. Infection is one of the problems in the health sector that continues to grow. This infection can be caused by bacteria. One of the gram-negative bacteria that can cause infection is Pseudomonas aeruginosa bacteria. Pseudomonas aeruginosa can be treated with antibiotics, but overuse of antibiotics can cause side effects. One of the prevention is to use a topical form such as hydrogel, which contain natural ingredients. Natural ingredients that can be used as antibacterial are moringa leaf because they contain compounds that can inhibit bacterial growth, such as flavonoid, tannin, steroid, polyphenol, terpenoid, alkaloid, and saponin. Allah Subhanahu wa Ta'ala created the moringa plant with various benefits contained therein. As in the Quran Surah As-Syu'ara verse 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Meaning, meaning, do they not pay attention to the earth? How much did we grow in the earth various kind of good plants? Aim of the research: to determine the activity of moringa leaf extract gel preparation against Pseudomonas aeruginosa bacteria. 2. To determine the effect of the concentration of moringa extract on gel stability. Scope of the research. 1. Moringa leaf powder used in this study came from CV Kelor Wangi Berkah Melimpah. 2. Using sonic extraction. 3. With using ethanol solvent. 4. Antibacterial test by paper diffusion method. Research method. 1. Moringa leaf sample preparation. 2. Moringa leaf extraction. 3. The identification of group of active compounds in moringa leaf. 4. Making hydrogel. 5. Antibacterial activity analysis. 6. Hydrogel physical test. 7. Characterization with FTIR. 8. Data analysis. 1 is moringa leaf sample preparation. Mash it moringa powder with size 90. Then extraction. Take some moringa powder, add some ethanol into alumimer, and cover it with aluminum foil and sonication with frequency of 42 kHz for 20 minutes. Filter with wetman paper number 1. And the last step of extraction is concentrated by rotary evaporator. The next method is identification of active compound in moringa leaf. 1 is flavonoid test using methanol, Mg, and HCl. The presence of flavonoid is indicated by color change into red or orange. 2. Alkaloid test using HCl drag drop reagent, which the presence of alkaloid is indicated by orange precipitate. 3. Terpenoid and steroid test using chloroform and acetic acid. The presence of terpenoid and steroid test is indicated by brownish or violet ring. And 4. Tannin test using FeCl3, which the presence of tannin is indicated by color into black. And then the last is saponin test using HCN. The presence of saponin test is indicated by foam formation. Making hydrogel. Extract moringa at partially aqueous at temperature 50 Celsius into beaker glass. Mix with CMCNA. Add aqueous at temperature 70 on magnetic stirrer for 100 rpm. Add sodium benzoate and add propylene glycol and glycerin into gel. The measurements are in the table on PPT. And then antibacterial activity analysis. Bacterial culture are placed in the petri dish
and then put Na in the Petri dish, let it solidify, and then soak the dish paper in the control solution, extract, gel, and gel with extract. Put on Na media, incubated 24 hours at temperature 37 Celsius. Measure the clear zone around the dish. And then hydrogel physical test. One is organoleptic observation, varying change in color, shape, smell, and texture. And then homogeneity test, the object is placed onto pieces of glass and pressed. And then spreadability test, the object is placed into pieces of glass given a load of 150 grams for 1 minute. And then adhesion test. The object is placed into pieces of glass given a weight of 1 kilogram for 5 minutes. Given a load of 80 grams to release the glass, the time is calculated. And then viscosity test, the deep preparation on the viscometer. And then pH measurement, deep pH paper. And the last step of hydrogel physical is physical stability test. In the cycling test at temperature 4 Celsius more than less 2 Celsius. And then characterization with FTIR. The hydrogel, dry it and mix it with KBR, characterization with FTIR. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah. Sesuai dengan waktu yang disediakan. Berikutnya dipersilahkan tanya jawab, masukan, saran, pertanyaan dari Bu Elok dulu. Bu Elok, sakit kah? Iya Bu Eni. Iya Bu Elok. Oke, terima kasih Bu Eni atas waktunya. Judulnya uji aktivitas antibakteri Pseudomonas aeruginosa formulasi gel, ekstrak daun kelor, dan stabilitas fisik formulasi gel dengan ekstraksi ultrasonik ya. Nah, di sini prosesnya adalah ekstrak kelor yang dilakukan dikondisikan gel nantinya ya. Seperti itu ya. Kemudian hasilnya dilakukan uji aktivitas antibakteri Pseudomonas. Saya terkait masalah ke judul terlebih dahulu ya. Di sini alasan pemilihan Pseudomonas aeruginosa ini di sini apa ya? Karena kan bakteri kan bermacam-macam. Ini arahnya kemana? Apakah atau gimana? Pemilihan bakteri ini adalah apa alasannya? Ini Bu. Jadi bakteri ini sebenarnya tidak patogen Bu. Cuman jika dia bersentuhan dengan kulit yang tidak sehat, dia akan menyebabkan luka seperti nanah dan sulit untuk sembuh. Bakteri ini tuh banyak terdapat di tempat-tempat lembab begitu Bu, sering menginfeksi kulit seperti rumah sakit dan sebagainya kan. Seperti kita tahu sekarang kondisi saat ini rumah sakit juga lagi full ya Bu. Kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi ini untuk itu Bu. Jadi salah satu alternatif untuk mengobati jika ada yang terkena bakteri ini Bu. Jadi Oke. Oh, jadi ini adalah bakteri yang menyebabkan luka. Itu. Dia menginfeksi luka Bu. Jadi luka apapun itu. Sebenarnya bakteri ini tidak menyebabkan luka Bu, tapi kalau misalnya bersentuhan dengan kulit yang lagi luka begitu Bu, dia dapat menyebabkan efek yang kurang baik seperti ya, artinya bakteri ini terjadi pada
Kalau misalnya manusia ada kayak luka gitu, itu kalau misalnya terjadi suatu infeksi, salah satunya disebabkan oleh bakteri ini, seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, kemudian bakterinya ada. Bakterinya di saintek ya, Bu? Iya, bisa diremajakan, artinya Oh, bisa, Bu. ada ya. Iya, Bu, ada. Ada ya. Ini termasuk bakteri gram positif atau gram negatif? Negatif, Bu. Gram negatif. Gram negatif ya. Nantinya oke, di sini nanti sampean di sini uji aktivitasnya, aktivitas antibakteri berarti ingin hanya melihat bagaimana kemampuan daripada ekstrak kelor yang dikondisikan dalam bentuk gel, dia bersifat sebagai antibakteri ini gitu ya. Iya, Bu. Di sini dilakukan dilakukan juga pada kontrol pada ekstrak tanpa adanya formulasi gel, enggak? Iya, Bu. Juga dilakukan. Iya, dilakukan juga. Dilakukan pada ekstrak ya. Ekstraksinya di sini pakai apa? Pakai ultrasonik, Bu. Pakai pelarut apa? Pakai etanol. Pakai etanol. Itu proses ekstraksinya. Kemudian untuk membuat gelnya seperti apa nantinya? Kalau misalnya diekstraksi dengan apa itu ekstraknya diekstraksi dengan pelarut etanol kan gitu ya. Itu harus benar-benar yakin bahwa tidak ada pelarut etanol di situ ya, karena etanol sendiri kan juga bersifat sebagai antiseptik, sehingga nanti ada ketika proses pengujian aktivitas antibakteri, pelarutnya pakai pelarut apa untuk ekstraknya, atau bagaimana sih untuk formulasi gelnya ini, gimana sih formulasi gelnya ini diapakan? Dicampurkan saja, Bu. Dicampurkan dengan apa? Dengan niki, Bu, nih. Ada Aquades, ada CMCNA, propilen glikol, gliserin, sodium benzoat, dan Aquades. Novita, mungkin lebih tepatnya bagaimana proses pembuatan gelnya. Kalau dicampurkan saja, apa benar langsung tadi? Loh, diapakan? Dicampurkan itu istilahnya kan ada dengan perlu cuma dicampur, gak ada apa-apa, no? Apakah benar? Nah, gitu. Jadi kata-kata gel itu biar tampak. Irfan, Bu. Sampean tadi kan dapat pertanyaan bagaimana cara membuat gelnya, itu sudah ada di layar ya, cara membuat gel. Nah, itu diterangkan bagaimana sampai terbentuk gel. Gel itu kan ada kekhasan ya. Kalau kita membuat tepungnya pisang goreng itu kan juga dicampur, diaduk, tapi kan dia beneran jadi gel apa enggak? Nah, ini sama enggak punya Samin itu dengan cara itu? Kalau Samin boleh terangkan, izin dulu ke Belo, apakah juga termasuk merincikan iki fungsinya untuk apa itu macam-macam itu, sehingga produk gel yang dimaksud itu didapatkan. Yang diterangkan, jangan bilang dicampur saja, karena saya nggak yakin kalau dicampur saja bisa jadi gel. Jadi pembuatan hidrogelnya ini pertama melarutkan ekstrak daun kelor kepada sebagian Aquades pada suhu 50 derajat Celcius, kemudian dicampurkan CMCNA dengan sisa Aquades dan dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius di atas magnetic spiral dengan kecepatan 400 rpm. Lalu sambil ditambahkan itu untuk apa? Itu fungsinya apa? CMCNA itu berfungsi untuk apanya gitu, biar tahu posisi tiap bahan itu gunanya untuk apa, mengembang di bagian apanya.
Jadi kemudian dicampurkan dengan CMCNA. CMCNA di sini berfungsi sebagai gelling agent, di mana fungsinya untuk mengentalkan dan menstabilkan. Kemudian dilakukan di atas magnetic stirrer agar tercampur dengan rata. Kemudian ditambahkan natrium benzoat. Natrium benzoat di sini berfungsi sebagai antibakteri, sebagai pengawet, sebagai pengawet. Kemudian ditambahkan propilen glikol dan gliserin hingga membentuk gel, Bu. Jadi propilen glikol dan gliserin di sini sama fungsinya sebagai humektan. Kenapa ditambahkan propilen glikol? Karena kalau gliserin itu biasanya digunakannya kalau hanya gliserin itu terlalu lengket, Bu. Jadi ditambahkan propilen glikol. Oke ya. Kalau saya melihat di naskah Anda di sini belum tercantumkan kontrol di sini maksudnya apa ya? Kontrol positif dan negatifnya, Bu. Kontrol positif gimana? Kontrol negatif gimana maksudnya? Kontrol positifnya itu berfungsi mengetahui metode kita udah benar apa belum. Bukan di sini saya menggunakan ciprofloxacin, di mana antibiotik yang dapat juga dapat mengobati luka yang disebabkan oleh Pseudomonas. Nah, nanti kita bandingkan bagaimana zona hambat dari hasil konsentrasi yang kita buat dengan kontrol positif tersebut, Bu. Terus jadi, kontrol negatifnya? Untuk kontrol negatifnya kan pelarut 70% ya, Bu, etanol 70%. Nah, itu jika dari penelitian sebelumnya itu saya membaca itu, Bu, etanol 70% itu tidak Bu, tidak berefek kepada Pseudomonas aeruginosa. Jadi untuk kontrol negatifnya pakai pelarut itu, sehingga nanti bisa disimpulkan itu, Bu, bahwa memakai pelarut itu tidak menyebabkan itunya mati. Maksudnya pelarutnya itu pelarut bagaimana? Sampean ketika ekstraknya biji kelor kan sampean ekstraksi dengan pelarut etanol ya. Artinya di situ kan Anda lakukan tahap rotari. Kalau saya melihat di sini itu kan sudah menunjukkan bahwa itu sudah terekstrak secara artinya pelarut sudah hilang ya. Fungsi rotari itu apa sih? Fungsi rotari? Menguapkan pelarut. Menguapkan pelarut. Menghilangkan pelarut dengan cara pemanasan dan menurunkan tekanan. Kemudian artinya di situ bahwa pelarut Anda sudah ekstrak Anda sudah bebas pelarut kan gitu ya. Okay. Nah, kemudian ketika Anda membuat gel, Anda lakukan dengan etanol enggak? Enggak, Bu. Ya berarti kenapa kok dilakukan itu? Oke lah untuk ini, karena kalau menurut saya malah yang Anda yang belum itu Anda lakukan kondisi gel ini tanpa adanya ekstrak. Karena saya ada sodium benzoat yang di sini juga bersifat sebagai istilahnya kan pengawet. Pengawet itu kan juga akan menghambat bakteri untuk tumbuh kan gitu ya. Nah, jadi itu yang harus Anda lakukan. Selain daripada, karena kalau misalnya etanol itu sangat minim sekali pengaruhnya. Karena yang Anda lakukan adalah sudah ekstrak yang tidak Anda lakukan ada penambahan etanol lagi ketika Anda membuat gelnya. Kecuali ketika Anda melarutkan ekstraknya, dilarutkan dengan etanol terlebih dahulu, baru itu ya, sehingga yang Anda gunakan sebagai kontrol pelarut itu bukan etanolnya kalau menurut saya ya. Jadi Anda lakukan kontrolnya itu adalah pada kondisi pelarut-pelarut CMCN, propelan ini, gliserin, sodium dan aquades ini tanpa adanya ekstrak. Nah, sehingga ketika nanti itu dilakukan nggak ada ya di naskah ya? Ada, Bu. Hah?
Nanti dilakukan juga. Dilakukan Untuk juga? yang untuk konsentrasinya 0 ppm. Oh, konsentrasinya 0, artinya tanpa adanya perlakuan itu. Oke, ya kalau misalnya kondisi seperti itu, oke, berarti Anda lakukan tanpa adanya ekstrak sampai dengan ini mana nggak ada gini loh konsentrasi sampai 0. Gitu, nanti saya tambahkan. Iya, berarti nggak ono. Nek mau ono nang naskah kan ada. Tapi di sini kan belum ditulis. Sebenarnya biar itu ngaku, alhamdulillah. Gimana ngaku ya? ya, itu berarti nggak ono, nggak dilakukan, nggak sampean lakukan berarti. Kalau misalnya dilakukan ada di naskah berarti oke, kan gitu. Di sini lo baca kan nggak ada. Anda membuat di halaman oh ya ini ya. Niki Bu, yang gel mawon, gel with extract content. Iya, coba di bab 3-nya sampean ada nggak di sini? Di itunya Bu, di antibakterinya. Saya taruh di antibakterinya. Aktivitas antibakteri yang analisis. Iya, uji fiktas antibakteri. Di mana? Di halaman berapa? Mana? Mana ndak ada. Bentar. Ndak ono. Gak apa-apa, ndak ngaku ae wis. Kena penguji teliti. Gak apa-apa, makasih Bella. Ini ekstrak daun kelor pada konsentrasi 500, 75, 1000, 25 dan gel ekstrak. Mana? Ndak ada. Dan gel ekstrak. Ini maksudnya kan sampean menyebutkan gel ekstrak daun kelor selama 60 menit. Ndak ono. Kontrol positif. Kertas cakram dalam negatif ke alkohol ini. Ndak ono. Ya. Ya, Bu, nanti Ya. saya Nah, kemudian saya tambahkan. ya. Kemudian yang di halaman ini pembuatan gel hidrogel ini ya. Nah, kemudian ini coba sampean harus mengikuti selingkung daripada penulisan skripsi yang ada di prodi kimia. Ini penulisannya adalah huruf atau sesuai dengan babnya. Karena di sini Anda menuliskan adalah tidak konsistennya 2.1, tetapi di bab 3 Anda menuliskan tabel 1 kan gitu. Ya, nanti dikonsistenkan ya. Jadi ini. Jadi di halaman berapa ini? Di halaman 34. Nah, ini Anda menyebutkannya adalah tabel 1. Tabel 1. Bahan dan komposisi pembuatan hidrogel. Ya. Jadi itu. Nah, nanti kalau misalnya ini bisa Anda masukkan di sini. Juga bisa yang tanpa adanya ini, ya. Oke. Jadi nanti bisa ditambahkan ya. Jadi apa namanya? Harus dilakukan itu menurut saya yang tanpa adanya perlakuan ekstrak itu untuk bisa mengetahui bagaimana nilainya. Nah, kalau misalnya apa kesimpulannya? Jika misalnya pada yang tanpa ekstrak itu ada nilainya, ya misalnya dia punya zona hambat 2. Harapan sampean itu di yang tanpa adanya ekstrak ada zona hambat nggak? Oke. Kalau misalnya di situ ada 2 mm gitu ya. Terus apa kesimpulannya? Berarti dalam gel ada senyawa yang dapat sebagai antibakteri untuk Pseudomonas tersebut, Bu. Terus kalau misalnya dalam perhitungan nilai zona hambat Nek berarti gitu, berarti gimana? Bagaimana untuk bisa mengetahui aktivitas pengaruh daripada ekstrak kelornya?
Karena ekstrak yang ingin dilihat kan ekstrak kelornya ya. Iya, Bu. Kan itu ya, Bu. Zona hambat kan dibagi jadi beberapa sensitivitas, Bu. Biasanya kalau misalnya kurang dari kemungkinan. Enggak, saya tanya, pertanyaan saya cuma gini, kalau misalnya dalam yang 0 itu artinya hanya pelarut yang gel, itu dia punya zona hambat. Kemudian 2, kemudian untuk ekstrak sampean itu ada nilainya 7, 9. Nah, itu bagaimana Anda menyimpulkannya? Berarti dengan pembuatan gel tersebut dapat menambah efektivitas dari ekstrak kelornya, Bu. Dengan pembuatan Menambah. Nah, berarti efektivitas antibakterinya sendiri bagaimana untuk ekstrak kelornya? Untuk efektivitas ekstrak kelornya sendiri, kan diukur zona hambatnya, Bu, terjadi sekian. Terus dengan pembuatan hidrogel, karena mempermudah pemakaian juga sehingga menambah aktivitas hidrogelnya, aktivitas antibakteri. Nah, terus ekstrak kelornya piro berarti? Kalau untuk mengetahui aktivitas ekstrak kelor ya berapa berarti? Dari zona hambatnya, Bu, kan iya. Kan sudah ketahuan tadi misalnya ekstrak anggap itu adalah kontrol pelarut ya. Kontrol pelarutnya adalah misalnya dia memiliki 2 ppm, 2 mm. Nah, kemudian ketika dia ditambahkan dengan ekstrak kelor, itu dia memiliki zona hambat 7 mm gitu. Ya apa kesimpulannya? Kalau ternyata dia punya zona hambat, syukur-syukur kan harusnya dia tidak punya nilai berarti zona hambat. Dikurangi sama itunya, Bu. Dikurangi tanpa ekstraknya, Bu, zona hambatnya. Ya, seharusnya seperti itu ya. Jadi nanti mungkin itu bisa dihitungkan dengan referensi yang mendukung, istilahnya seperti itu ya. Logikanya kan memang seperti itu. Artinya harus dikurangi dengan kontrol pelarutnya. Nah, sehingga berapa yang memang pengaruh ekstraknya yaitu bukan 7, tetapi dia adalah 5 mm karena yang 2 adalah dari pelarutnya yang punya aktivitas kan gitu ya. Jadi yang 0 ppm itu gunakan adalah sebagai kontrol pelarut aja, bukan sebagai ini, sehingga nanti kalau misalnya itu ya harus dikurangi dengan nilai zona hambatnya dari pelarutnya kan gitu ya. Jadi itu oke. Di sini nantinya kan Anda melakukan suatu proses ya. Kemudian di sini apa fungsinya di sini identifikasi lagi sama dengan daun kelor di sini? Bukannya sudah ada? Kok masih dilakukan uji flavonoid, alkaloid, apa yang membedakan? Kelornya beda, Bu. Bahannya, maksudnya kita dapatnya beda. Bedanya maksudnya? Beda tempat, Bu. Jadi bisa aja. Jadi kita untuk membuktikan juga dari tes itu beneran ada mengandung dari ekstrak etanolnya mengandung senyawa-senyawa tersebut apa tidak, Bu, begitu. Loh, kalau bedanya karena ketidaksensitivitas dari reagen ya opo? Kita juga ada FTIR, Bu. Jadi untuk mengantisipasi jika tidak keluar pada saat uji itu, Bu, uji fitokimia tersebut, jadi kita di FTIR, Bu. Kalau FTIR kan hanya gugus fungsi saja. Malah itu kalau misalnya gugus fungsi antara kita tidak bisa membedakan itu alkaloid flavonoid iso enggak nang
FTIR itu bisa, karena di sini kan ekstra kasar. Bisa membedakan, oh ini ada alkaloidnya, oh ini ada flavonoidnya, oh ini ada ini. Bisa nggak dengan FTIR? Ya, Terus apa jawaban sampean kok gitu? Coba uji fitokimianya Novi berguna untuk apa? Sebelumnya sudah ada uji atau cutting ya? Di cutting itu yang dirujuk sudah ada uji fitokimianya enggak? Ada, tapi ekstrak air, Bu, dan itu kadang ada yang keluar, ada yang enggak. Di beberapa penelitian ada yang positif, ada yang negatif gitu, Bu. Artinya signifikansi atau apa yang menjadi pertimbangan pada punyanya Novi ini masih dilakukan uji fitokimia apa? Coba dikuatkan. Apa alasan melakukan lagi gitu ya? Karena kan tadi yang ngebelok dulu kan sudah ada uji fitokimianya. Kenapa pada sekarang masih diperlukan juga uji fitokimia? Tadi sudah mengarah jawabannya. Sampel sebelumnya atau sampelnya kakak tingkat itu dari daerah mana? Kemudian yang ini dari daerah mana? Itu kira-kira masih diperlukan nggak untuk melihat atau diperlukan nggak uji fitokimianya pada kali ini? Iya, Bu. Coba terangkan. Jika karena diuji fitokimia karena perbedaan asal bahan juga, Bu. Kalau dari cutting, niku dari Kediri. Kalau yang saya pakai ini dari Banyuwangi. Jadi untuk sekalian melihat uji fitokimia dari daun kelor yang dari Banyuwangi tersebut. Kemudian pada penelitian cutting itu ada beberapa yang meskipun sama ekstraksinya 2 orang dengan menggunakan air itu menghasilkan hasil yang berbeda, Bu. Jadi ada yang tanin keluar, ada yang satunya tidak, Bu. Jadi begitu. Jadi apa artinya? Ini loh. Apa yang dilihat pada kakak tingkat kemudian ingin diperbaiki di sini itu silakan diungkapkan. Tetapi misalnya di sana ada keeroran atau ada apa masalah apa, kemudian di sini bagian mana yang kemudian dilakukan lebih hati-hatinya di mana itu supaya tidak terjadi atau tidak terulang seperti yang di cutting. Atau antisipasi apa, mau duplo, triplo atau apalah yang dilakukan supaya nanti meyakinkan data yang dihasilkan punyanya Novi. Itu silakan diungkapkan. Jadi kan sebelumnya kakak tingkat itu menggunakan pelarut air. Di sini saya menggunakan pelarut etanol. Diharapkan dengan menggunakan ekstrak etanol dengan beberapa penelitian yang mengatakan bahwa dengan menggunakan ekstrak etanol itu mengekstrak lebih banyak senyawa metabolit sekunder di dalam daun kelor. Diharapkan uji-uji fitokimia tersebut dapat muncul, Bu. Dilakukan duplo, Bu, untuk memastikan benar-benar percobaan tersebut berhasil. Ya, karena gini ya, memang uji fitokimia itu memang salah satu tahapan awal yang sangat mudah kan gitu ya, untuk bisa mengidentifikasi senyawa aktif secara kualitatif. Itu memang biasanya digunakan screening awal ya. Cuma itu bisa karena berbedanya itu karena memang faktor human sekali kan gitu ya. Artinya ketika kita dalam hal melihat kemudian melihat sampel atau karena reagen. Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada suatu penambahan reagen yang itu bersifat tidak fresh, itu memungkinkan akan tidak
sensitif dalam hal penlihatannya, ataupun ketika kita menambahkan itu tidak sama. Jadi misalnya yang satunya kakak tingkatnya berapa mili, kemudian yang ini yang respon yang satunya terlalu sedikit sambelnya, yang satunya terlalu sedikit reagen yang ditambahkan. Nah itu kan kalau berbeda itu kan memungkinkan juga akan berbeda ya. Jadi memang sih screening awal, jadi memungkinkan kalau memang akhirnya hasil uji fitokimia itu berbeda-beda, ya memang banyak faktor kan gitu. Kalau misalnya kita ingin mengetahui bagaimana apakah memang ada perbedaan komposisi senyawa dari berbagai daerah, nah ya memang paling idealnya kita lakukan analisisnya dengan menggunakan apa? Kalau kita ingin mengetahui komposisi senyawa dari suatu itu berbeda ataupun tidak, kita bisa lakukan dengan apa? Ya dengan LC-MS ataupun dengan LC-MS lah ya. Sehingga kalau misalnya di situ nanti ada perbedaan akan bisa terlihat kan gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan fitokimia ya memang ya memungkinkan itu. Jadi antar orang kemungkinan dia berbedanya bukan karena kandungan senyawanya yang berbeda, karena bisa jadi ya karena tadi itu ya. Makanya itu kalau bisa dikonsistenkan untuk suatu perlakuan ya. Maksudnya sampean juga konsistennya maksudnya seperti apa? Nah, kalau kita menambahkan 5 untuk semua sampel ya kita menambahkan semuanya 5. Kalau penambahan ini 3 ya 3 semuanya, istilahnya seperti itu. Ya itu pun kalau misalnya ya ini ya akan berbeda responnya kan gitu. Ya jadi memang itu uji fitokimia memang sangat kuali sekali dan screening awal yang memungkinkan pasti akan berbeda antar pengamatan individu yang satu dengan individu yang lainnya. Ya memungkinkan itu. Jadi bisa jadi nanti antara sampean dengan kakak tingkatnya juga akan berbeda, atau dengan yang lainnya juga akan berbeda, istilahnya seperti itu ya. Jadi memang kalau memang pengen tahu yang benar ya pakai instrumen yang jauh lebih tinggi tingkatannya sampai ke arah senyawa, misalnya yaitu pakai LC-MS. Sehingga kalau misalnya berbeda perlakuan bisa kelihatan perbedaannya baik dari apa intensitas maupun dari banyaknya spot kan gitu ya. Jadi seperti itu ya. Kalau menurut saya ya terserah mau dilakukan ataupun tidak dilakukan, ya tidak ada masalah karena ini tidak terlalu membantu gitu ya Kak Boy. Maksudnya signifikansinya mending LC-MS itu kalau mau membedakan gitu ya Bu. Iya. Kalau misalnya mau membedakan daerah Bu Eni kan bisa kelihatan. Kalau misalnya mau membedakan daerah, engkau lah nek peneliti promosi penelitian jadi no. Ya arah penelitian saya ke sana Bu Eni. Enggak apa-apa Bu Elo. Bagus itu. Ya, nah, tapi pakai software itu, pakai statistik, uji PCR gitu, PCR PLS gitu. Jadi nanti bisa akan kelihatan ilmu baru. Nanti akan bisa terlihat pembeda antar apakah nanti daerah itu akan mempengaruhi. Tapi ya gitu kayak pakai LC kan. Karena kalau kita pakai reagen kan ya itu tadi tidak terlalu signifikan, ya pasti akan berbeda-beda. Ya kan ya? Karena pastinya akan berbeda. Tapi ya enggak apa-apalah dilakukan kan. Itu nanti akan bisa tapi itu enggak akan saklek banget gitu loh maksudnya Bu Eni. Iya, siap. Enggak akan cocok sama biayanya ya. Hah? Cocok sama biayanya. Iyalah. Ono rupo. Ono rego, ono rupo. Iya. Karena ya itu tadi
Saya pernah nganalisis itu ya. Jadi alkaloid itu kan menggunakan reagen Dragendorf. Nah, reagen itu kan kalau misalnya dia itu sudah kadaluarsa, artinya kalau misalnya sudah lebih berbulan-bulan itu kan nggak sensitif Bu Eni. Jadi ketika dia dilakukan hasilnya negatif, padahal itu ono senyawa itu kan gitu kan nggak mungkin. Nah, ketika dia dilakukan analisis lebih lanjut ono kan gitu. Nah, itu kan berarti kan ya reagennya, sehingga dia tidak akan bisa bereaksi lah istilahnya kan seperti itu, sehingga ketika menghasilkan ini hasilnya negatif. Nah, itu sangat mungkin gitu. Jadi itu sih uji fitokimia itu ya bisa dilakukan ya enggak apa-apa, cuma hasilnya ya memungkinkan nanti akan berbeda-beda setiap hasil pengamatan itu. Jadi seperti itu. Ya dilakukan enggak apa-apa, enggak dilakukan ya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau dilakukan kan nanti dugaan bahwa nanti ada senyawa ini, istilahnya seperti itu. Kan gitu. Nopo-nopo. Oke ya. Terus di sini yang Anda lakukan pada ekstraknya ya. Ekstraknya ya. Ekstraknya. Terus setelah dari ekstrak kemudian Anda lakukan uji aktivitas antibakteri seperti yang tadi ya. Oke, setelah di situ nanti Anda lakukan pengamatan ininya ya, dari hasil apa pembuatan gelnya tadi. Iya. Ujinya apa saja? Pengamatan organoleptik, uji homogenitas, uji daya sebar dan daya lengket, uji viskositas, pH, stabilitas fisik ini, analisis data. Gini, ini ya. Ini dilakukan semuanya pada semua perlakuan. Iya, Bu. Sampai dengan FTR berarti pada 5-5-nya juga. FTIR hanya yang terbaik, gel dengan hasil terbaik saja, Bu. Kenapa kok berbeda perlakuan? Cing lainnya semua, sedangkan FTIR enggak lah beda hasilnya. Maksudnya uji-uji ini hanya yang terbaik saja atau pada semua perlakuan? Kalau yang hydrogel physical test itu untuk semua perlakuan, soalnya untuk mengetahui bagaimana konsentrasi tersebut dalam gel, Bu. Jadi gelnya dengan konsentrasi tersebut kualitasnya bagus apa enggak, ngoten, Bu. Kalau untuk FTIR cuman yang terbaik saja, Bu. Terbaik dari apa? Terbaik dari physical testnya tersebut, Bu. Di mana konsentrasinya dan konsentrasi kelo tersebut dengan stabilitas fisik gelnya baik, Bu. Kalau misalnya saya tanya ya, ini terhadap konsep sampean. Kalau misalnya Anda lakukan pada semua, nantinya pada hasil FTIR itu yang akan membedakan apa? Misalnya dilakukan pada semua konsentrasi, itu nanti yang akan membedakan dari tiap spektranya itu apa sih? Coba wawasan Anda sok paham dengan konsep FTIR enggak? Pertanyaan saya. Jadi misalnya konsentrasi ekstra kan sampean buat ya. Konsentrasi 500, 700, 800, 1000. Kalau misalnya itu dilakukan FTIR, itu nanti kan akan muncul. Yang Anda lakukan di sini ekstrak atau hasil sudah bikin gelnya nanti yang di FTIR? Sudah bikin gelnya, Bu. Oke, sudah bikin gelnya. Nah, nanti yang akan berbeda di situ apa nantinya? Bisa jadi gugus OH-nya, Bu, intensitas OH-nya yang misalnya stabilitas fisiknya di viskositasnya yang Kenapa kok OH-nya? Kenapa OH-nya? Karena
Kalau misalnya dari viskositasnya, kebanyakan itu kan Bu, kalau gel itu yang dilihat bagaimana viskositasnya kan Bu. Jadi kemungkinan kalau misalnya Kan ini kan perbandingan gelnya kan sama kan? perbandingan gelnya sama tapi ekstraknya berbeda. Nah, iya kan, ekstraknya kan berbeda. Berarti nanti kalau di dalam FTIR itu kan pasti akan berbeda. Apa yang berbeda atau sama nanti hasilnya? Kalau misalnya misalnya ya yang Anda lakukan adalah semuanya. Misalnya 500 ppm Anda lakukan ekstrak hasil gelnya di FTIR. 750 ppm Anda FTIR. 1000 ppm Anda FTIR. Kemudian 1250 Anda FTIR. Nah, itu akan ada apa yang membedakan nantinya dari spektra? Apakah sama atau berbeda? Beda Bu, Nah, soalnya bedanya di mana nantinya? di gugus-gugus tertentu Bu. Gugus-gugus tertentu. Kan sama semuanya sama, ekstraknya juga sama. Ekstraknya podo enggak? Daun kelor enggak? Oke, sama. Sama kan? Nanti akan berbeda apa? Apa yang coba yang diharapkan berbeda? Yang berbeda yang diharapkan apanya? Kan kan tadi ada materi itu untuk membahas FTIR, ada frekuensi, ada intensity. Maka yang berbeda nanti diharapkan yang mana? Apa yang sekiranya bisa sama dan yang berbeda di bagian mana? Gunanya untuk apa? Coba terangkan. Di intensitas gugus-gugus yang mengandung flavonoid. Umur-umur. Ojo ngomong flavonoid. Itu tadi sudah saya arahkan. Sudah saya arahkan FTIR itu ya spektranya kan ada yang dikatakan frekuensi, ada yang dikatakan intensitas, penggambaran intensitas. Nanti ketika divariasi, jadi kayaknya bukan nanti yang terbaik, itulah yang terbaik toh nggak ketak malahan, ya kan? Nggak itu kayaknya nanti di semua varian, di varian-varian, tapi yang bagian mana yang paling baik variannya itu. Kan tadi ada variasi konsentrasi. Nah, ketika konsentrasinya divariasi, tapi kemudian variasi konsentrasinya dari kecil sampai agak besar, betul? Iya, Bu. Oke, terus kemudian maka yang nantinya FTIR-nya akan bakalan sama, harusnya bakalan sama, itu di bagian yang mana? Sumbu X atau sumbu Y? Sumbu X, Bu. Berarti itu apa maksudnya sama itu? Panjang gelombang. Beda berarti apanya? Intensitasnya, Bu. Yang akan menunjukkan apa? Jumlah. Nah, terus kemudian gunanya untuk apa? Gunanya? Ketika sudah dapat gambaran FTIR yang berbeda itu, maka gunanya untuk apa? Berguna untuk apa spektra tadi? Untuk menentukan jumlah dari intensitas dari hidrogel tersebut. Maksud dijumlah gitu. Kelimpahan dari hidrogel tersebut. Kelimpahan apa kelimpahan? Sampean ngomong kelimpahan itu onmoin nang di MS. Ya, nanti belajar lagi ya TR ya. Tadi bukan panjang gelombang apa? Kalau di sumbu X itu apa? Panjang gelombang. Apa? Sumbu X panjang gelombang. Kok panjang gelombang? Lambda, Bu. Kok lambda? Bilangan gelombang, Bu. Ya. Materi Hati-hati ya. Iya, Bu. Hati-hati ya. Materi ya. Ya, jadi itu berbeda antara panjang sama-sama ada gelombangnya, tapi kalau istilahnya bilangan gelombang dengan panjang gelombang sudah berbeda, ya. Sudah beda angka kan juga, ya. Nanti ya kalau misalnya secara teoritik dengan berbeda konsentrasi
panjang gelombang, nilai bilangan gelombang, puncak-puncak dari nilai bilangan gelombangnya itu sama. Yang membedakan adalah apa? Nilai adalah dari nilai persen transmitannya, ya. Nah, biasanya di sini tuh juga bisa digunakan untuk menentukan kayak kurva standar lah istilahnya. Nah, nanti yang akan berbeda adalah apa? Ya nilai persentenya itu yang akan berbeda. Yang akan menunjukkan ya berbedanya konsentrasi itu tadi. Tapi kalau misalnya dilihat semuanya sama-sama ekstrak kelor, sama-sama apa tuh pembuat gelnya sama, ya sama lah. Yang pasti nanti akan berbeda nilai persentenya itu tadi. Ya. Itunya ya belajar lagi ya nantinya ya. Terus oke, mungkin yang selanjutnya mungkin saya ke tinjauan ke latar belakang. Jadi nanti di latar belakang mungkin lebih difokuskan ya. Artinya sampai di sini kan penggunaan bakterinya adalah bakteri apa ini tadi? Pseudomonas aeruginosa ini ya. Jadi mungkin cari beberapa hasil penelitian yang kalau misalnya di dalam kelor sendiri sebagaimana penggunaan bakteri ini, apakah sudah ada atau memang belum? Ada, Bu. Ada beberapa yang meneliti. Yang sudah meneliti dengan menggunakan bakteri ini? Iya. Terus yang membedakan dengan penelitian sampean apa kalau misalnya sudah ada? Konsentrasinya, Bu. Yang gel sudah ada belum? Yang detail kalau membedakan, halo? Kalau dikatakan membedakan, maka bagian-bagiannya harus detail. Apa saja yang berbeda? Apakah hanya konsentrasinya? Kemudian apalagi? Sampai rinci ya. Ya, Bu. Mengerjakan ada bagian banyak. Apakah metode ekstraksinya, apakah gelnya, apakah gelling agentnya, dan seterusnya. Silakan, apa yang beda? Ya, Bu. Jadi bedanya banyak, Bu. Jadi Sebutkan. Pertama, konsentrasinya. Di beberapa penelitian tuh hanya menggunakan konsentrasi kecil. Misal kalau di ekstrak beberapa penelitian tuh pengujiannya terhadap ekstraknya, Bu, bukan terhadap hidrogelnya. Kalau di hidrogelnya itu cuman langsung ke luka dari tikusnya gitu, Bu. Jadi ada beberapa penelitian mengatakan konsentrasi ekstrak lebih dari 4% itu dapat menjadi aktivitas antibakteri dari Pseudomonas, ada yang juga 50%. 50% maksudnya? Ekstraknya, Bu. Ekstraknya sebanyak 50%. Tapi itu belum diujikan ke gel, Bu. Jadi kita di sini juga ingin mengetahui stabilitas dari gelnya bagaimana jika ekstrak tersebut ditambahkan ke gel gitu, Bu. Kemudian Anda pemilihan konsentrasi itu dasarnya apa? Dari penelitian sebelumnya, Bu, dari penelitian cutting Mbak Rohmatul Fauziah, niku menguji segitu, Bu. 500, 750, 1000, 1250 ppm terhadap Pseudomonas, tapi dengan menggunakan ekstrak air, Bu. Kenapa kok tidak dilakukan pada konsentrasi kecil? Karena ada beberapa penelitian mengatakan bahwa semakin besar konsentrasi ekstrak tersebut, maka semakin cepat juga membunuh bakteri ya tersebut. Jelas lah, sampean dosis akeh jelas warase dibandingkan ini. Obat yang baik itu bagaimana? Semakin kecil, sampean paham dengan nilai IC50 enggak? Iya. Artinya yang semakin toksik, artinya obat itu semakin baik ketika dia konsentrasi kecil, dia bisa menghambat, atau semakin besar dia menghambat efektivitas obat. Semakin kecil. Iya kan. Ya jelas lah, semakin besar konsentrasi Yunang Dindin, semakin tinggi ke ininya ya relate ya dia akan semakin ini kan, istilahnya seperti itu. Meskipun itu nanti akan ada optimumnya lah istilahnya. Tapi kalau misalnya
dengan konsentrasi kecil dia bisa menghambat, itu artinya kan ekstrak itu sangat sangat ampuh sekali kan gitu ya. Sangat ampuh sekali. Dan itu kalau efektivitas dalam hal perdagangan ya sangat baik. Dia konsentrasi 2 ppm dengan 1000 ppm, lebih butuh banyak bahan baku mana? 2 ppm dengan 1000 ppm. 1000 ppm. Iya kan. Kalau misalnya hubungan dengan itu kan hitung-hitungan itu. Kalau misalnya mau obat-obat dan yang lain-lain ya. Kalau misalnya 2 ppm dia hanya butuh berapa? 2 miligram misalnya. Sedangkan kalau ini membutuhkan 1 gram. Nah, kalau misalnya itu bahan bakunya mahal, 0,1 dengan 1 gram KCl 0,9 itu wis duwe istilahnya kan gitu ya. Ya, artinya kan seperti itu. Kenapa kok tidak dilakukan konsentrasi kecil? Karena konsentrasi ini sangat tinggi ya. Kalau menurut saya sangat tinggi. Iya, Gimana? Bu. Soalnya beberapa penelitian itu konsentrasi kecil tuh malah tidak memunculkan zona hambat terhadap Pseudomonas aeruginosa, Bu. Itu kan pada ekstrak air. Untuk Iya. yang etanol bagaimana? Kalau Iya, ekstrak saja, ekstrak sudah ada penelitian nggak ekstrak yang biasa, artinya tanpa gel, untuk yang etanol berapa konsentrasinya sudah ada nggak? kalau untuk ekstrak etanol itu tadi yang saya sebutkan, Bu, yang konsentrasi lebih dari 4%, yang konsentrasi ekstrak 50% itu, Bu. Itu 4% itu maksudnya apa sih? 4%, 50% itu? Persen terhadap apa dia? Persen terhadap pelarutnya, Bu. Terhadap jumlah gelnya. Kalau 4% kan sangat kecil. Iya, lebih dari 4%. 5% kan itu sudah masuk itu. Ya, karena kalau pelarut air dengan pelarut etanol mungkin gitu ya. Ya berbeda lah maksudnya. Makanya ya dicoba kalau misalnya ini mungkin lebih diperkecil, ada range yang kecil juga lah. Ya. Ya dicoba dengan menambah batas bawah lah ya. Artinya nanti kalau misalnya tidak ada baru nanti nambah batas atas. Jadi kalau menurut saya mungkin kecil dulu gitu loh. Mungkin dari yang terkecil. Nah, kalau misalnya nggak ada kan bisa ditambah untuk yang batas atasnya, istilahnya seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita melihat pada batas bawah itu dia punya zona hambat seberapa kan gitu ya. Jadi itu kalau saya melihat di sini konsentrasinya besar kan gitu ya. Ini berarti berapa ppm ini? 700 berapa ppm akhirnya? Konsentrasi ppm 5.000 ya. 500 ya. 507 50 1000 1000. Nah, ini kan dosisnya dosis tinggi kan gitu ya. Artinya ya. Nah, kalau misalnya dia di bawah 500 seperti apa kan gitu ya. Nah, ini kan ekstrak daun aja kalau misalnya ini kan sampai butuh semakin besar konsentrasi dia butuh semakin banyak kan gitu. Nah, ini semua hubungannya dengan obat, semakin tinggi daya hambatnya ya jelas loh wong di konsentrasinya makin tinggi. Harapannya kecil itu. Jadi kecil dia bisa aktivitas yang tinggi. Nah, itu berarti obatnya tocer istilahnya gitu ya. Artinya dia punya ituan yang baik lah. Ya, efektivitas obat. Oke, mungkin itu saja lah dari saya ya. Nanti ada beberapa penulisan yang tipe, kemudian nanti saya rasa bab 1 agak sedikit dipertajam lagi ya nantinya ya. Nanti penyampaian data-data hasil penelitian sebelumnya yang terkait masalah penelitian ini. Nah, mungkin perlu ditambahkan lagi yaitu tadi pemilihan penggunaan apa namanya ya hasil-hasil penelitian misalnya
untuk antibakterinya kan gitu. Yang itu yang akan menjadikan digunakan sebagai dasar dari konsentrasi pelarut konsentrasinya kan gitu ya. Itu ya, mungkin itu sajalah dari saya. Memperkuat lagi sih, saya lihat di rumusan masalahnya. Ini aktivitas sediaan gel terhadap bakteri. Ini nanti rumusan masalah yang pertama dapat apa nanti di sini? Menjawab apa? Gimana? Nanti untuk menjawab rumusan masalah akan dapat apa nantinya? Aktivitas sediaan gel. Ya, terhadap itu Bu, yang zona hambatnya itu Bu. Jadi bagaimana jika dia terhadap jika dalam bentuk gel, bagaimana zona hambatnya terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa. Nanti dapatnya zona hambat dari masing-masing itu. Ya. Kemudian yang rumusan masalah yang kedua? Itu yang uji organoleptis bagaimana. Terus uji organoleptiknya nanti sampean melakukan pada orang gitu. Diamati secara langsung Bu. Diamati secara langsung tanpa ada koresponden. Ada Bu. Karena berbeda ya. Kalau misalnya ada koresponden, untuk proses penyimpulannya dia menggunakan analisisnya apa, jaring laba-laba ataupun apa harus ada. Itu harus sampean lakukan kan gitu ya. Kalau misalnya sampean amati sendiri lah nggak objektif kan gitu. Kalau sampean menggunakan uji organoleptik. Karena kalau misalnya uji organoleptik itu kan korespondennya harus berapa orang. Kemudian untuk penganalisisnya menggunakan apa sehingga kesimpulannya seperti apa. Nah, itu harus ada ya. Jadi itu nanti ditambahkan kalau misalnya sampean tetap mencantumkan uji organoleptik dalam tahapan penelitian Anda ya. Jadi itu nanti berapa kali ini pengamatan ini dilakukan sebanyak 3 kali dalam tentang waktu sebulan. Nah, ini kan korespondennya siapa kan itu kan. Nah, ya, kalau organoleptik itu harus ada koresponden. Ya, oke mungkin itu saja masukan dari saya. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih Bu Elo, sangat berharga sekali, apalagi Bu Elo kompetensinya di sini ya, sangat ahli di sini. Ini tadi banyak masukan yang berarti saya kira. Tadi FTIR-nya nggak mungkin satu ya, Novi harus beberapa sehingga bisa dibandingkan. Kemudian ditinjau lagi juga, saya kira perlu ditinjau juga karakterisasi yang lebih mendekati atau yang lebih membantu nantinya apa gitu ya. Selain misalnya bisa dilirik apakah selain FTIR, kalau misalnya FTIR nanti dirasa kepentingannya. Kemudian banyak hal tadi ya, masukan-masukan dari Bu Elo, terutama tentang apa misalnya dosis ya. Dosisnya nanti dikaji lagi ke apa namanya, dari kecilnya saja, yang kecilnya belum dicek tapi langsung gede, misalnya harus ada mungkin ring atau dari awal ya, yang kecil juga diuji, di bagian tengah diuji, karena ini spesifik di bakteri jenis tertentu, artinya sudah ada referensi yang mengatakan dosisnya kecil bisa, maka yang kecil bisa pun juga harus ada ujinya. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bu Lili. Semuanya sudah saya record sih, nanti bisa ditengok ulang. Banyak PR-nya ya Novi ya. Iya Bu. Monggo Bu Lili. Baik, terima kasih Bu Eni. Terima kasih juga Bu Elo. Semoga Bu Elo juga cepat sembuh ya Bu Elo ya. Ya, keluarga timnya banyak yang sakit ya. Iya Bu. Kayak yang ringan-ringan saja, amin. Ya, terima kasih, amin. Ya, ini batuk flu aja. Ya, wes moga-moga wes sing gampang-gampang tok lah ya. Amin, amin. Selamat juga untuk Novi sudah tahap seminar proposal
Mudah-mudahan diberikan kelancaran sampai tahap terakhir ya nanti. Baik, Novi, saya ke naskah terlebih dahulu dalam penulisan. Di judul dulu. Kalau saya baca dari judulnya, ini adalah uji aktivitas antibakteri Pseudomonas aeuginosa, formulasi gel gitu ya, ekstrak daun kelor, moreng aloe vera, dan stabilitas fisik formulasi gel dengan ekstraksi ultrasonik. Ketika saya baca yang kalimat terakhir ya, stabilitas fisik formulasi gel dengan ekstraksi ultrasonik, ini seakan-akan stabilitas fisiknya, uji stabilitas fisiknya itu adalah dengan ekstraksi ultrasonik. Padahal kan bukan ya. Tapi ini adalah metode ekstraknya, kan begitu ya? Iya. Halo, Novi? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Maka saran dari saya mungkin karena ini juga uji fisiknya kan banyak, tidak hanya uji stabilitas saja kan, tapi uji fisiknya ada organoleptis, ada uji pH dan uji yang lainnya. Maka mungkin atau tidak usah saja ini dihapus dan kemudian sehingga nanti ini naik ke atas. Mungkin bisa uji efektivitas antibakteri Pseudomonas aeruginosa formulasi gel begitu ya. Gel ekstrak daun kelor dengan metode ultrasonik saja. Tidak perlu mengulangi kata ekstrak begitu ya dengan metode ultrasonik begitu. Mungkin itu hanya saran saja ya, sehingga di sini tidak seakan-akan apa ya, nanti pengertiannya di stabilitas ini, uji stabilitas ini seakan-akan ini dengan metode ekstraksi ultrasonik begitu. Itu menurut saya begitu ya. Jadi mungkin di judulnya mungkin perlu dikonsultasikan kembali begitu ya. Ya. Kemudian yang kedua, nah kemudian kualitas fisik sediaan dianalisis secara deskriptif. Ini apakah tidak ada misalkan parameter atau standarnya dalam uji fisik ini? Oh, ada, Bu. Nah. Untuk homogenitas itu standarnya tidak ada harapannya itu tidak ada butiran kasar pada sediaan. Kalau untuk daya sebar standarnya itu yang bagus 5-7 cm. Kalau daya lekat itu lebih dari 4 detik, Bu, bagusnya. Nah, mungkin itu perlu ditampilkan di bab 2 ya untuk standar dalam uji fisik itu, sehingga nanti bisa untuk dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembahasan, sehingga nanti ketika tidak sesuai dengan standar mungkin bisa diulangi lagi bagaimana nanti gel Novi ini bisa sesuai dengan standarnya waktu di lab nanti begitu ya. Ya. Kemudian berikutnya di segi penulisan untuk bab 2, di bab 2 itu ada tabel, mungkin bisa disesuaikan dengan pedoman. Harusnya kan kalau tabel itu spasinya kan 1 begitu ya? Ya. Ya, spasinya 1, kemudian ditulis tabel kalau di bab 2 berarti 2 titik berapa kan gitu ya? Ya. Begitu juga untuk kanan kirinya mungkin apakah ada ininya ya, mungkin dalam segi penulisan di tabel itu disesuaikan dengan pedoman ya, kayaknya tidak seperti ini gitu ya. Ya. Kemudian spasi juga, konsistensi spasi antara poin per poin ya, spasi antara poin per poin, misalkan di bab 3 itu antara 1 misalkan 3.5.2 dengan poin-poin yang lainnya itu tidak sama spasinya ya, mungkin disesuaikan, ada konsistensi gitu antara satu dengan yang lainnya, sehingga satunya tidak lebar, satunya kurang lebar gitu ya, sehingga sama begitu ya. Ya. Kemudian yang saya baca di sini untuk pembuatan hidrogel itu kan juga digunakan setelah
Jadi setelah buat gel, terus gel ini digunakan untuk uji aktivitas antibakteri gitu ya. Nah, maka menurut saya dalam penulisan pembuatan hidrogel di bab 3 ini harusnya ditulis sebelum uji aktivitas antibakteri begitu. Karena hidrogel ini juga digunakan untuk uji aktivitas antibakteri. Kalau yang di bab 3 ini kan uji aktivitas antibakteri terlebih dahulu gitu ya. Baru ditulislah pembuatan hidrogel. Kalau seperti ini seakan-akan uji aktivitas antibakterinya itu adalah ekstrak kelor saja, tapi tidak dalam sediaan gel. Ya. Kemudian untuk uji aktivitas antibakteri, kalau menurut saya sih perlu dibuat tabel begitulah, dibuat tabel. Misalkan, oh ini tabel ini kontrol negatif, kemudian dengan ppm sekian, dengan misalkan variasi konsentrasi, begitu sehingga nanti terlihat. Karena itu nanti digunakan uji BNT juga kan ya? Iya. Sehingga akan tahu, oh nanti uji BNT-nya ada berapa perlakuan ya, gitu kan ya. Kira-kira ada berapa perlakuannya? Dari mulai kontrol sampai dengan variasi konsentrasi, ada berapa perlakuan berarti? 7, Bu. 7. Ya. Terus yang tadi itu kan ada apa namanya saran juga ya. Seperti yang pernah saya sarankan di Rika yang kemarin ya, kalau misalkan bahan-bahan pembuatan gel itu kalau misalkan apa namanya berpengaruh ya dalam sebagai antibakteri misalkan saja, maka mungkin juga dipakai sebagai kontrol. Misalkan, oh kira-kira kalau misalkan ini tidak 0, misalkan 0 ppm, misalkan 0%, misalkan di sini natrium benzoatnya adalah 0%. Nanti bagaimana kira-kira kan gitu ya. Itu kan juga mungkin berpengaruh ya, gitu ya. Seperti yang kemarin yang saya sarankan di siapa Rika ya. Misalkan CMCNA nanti kira-kira berpengaruh nggak? Kalau misalkan berpengaruh berarti juga dilakukan misalkan 0% sebagai kontrolnya di CMCNA begitu. Misalkan sedemikian. Nah, itu dibuat tabel saja sehingga nanti kelihatan kira-kira nanti perlakuannya ada berapa di uji aktivitas antibakteri itu ya. Ya, berarti kontrol positifnya sama negatifnya jadi satu sama ekstraknya Diku ya, Bu? Berarti kan 3 ya, ada uji negatif, kontrol positif, ada kontrol negatif kan gitu ya. Ya. Kemudian sama gel sama gel itu dibuat kontrol juga ya, yang lainnya ya. Sekarang ada apa saja itu ya. Mungkin seperti itu atau nanti bisa dikonsulkan kembali sama pembimbing begitu ya. Oh, iya, Bu. Dibuat saja tabel sehingga lebih mudah untuk memahami begitu ya. Iya, Bu. Baik, sekarang ke kontennya. Novi, kira-kira sudah pernah dilakukan belum untuk apa namanya uji aktivitas antibakteri ini? Sudah, Bu. Sudah. Kira-kira kalau ekstrak ini ke ekstrak yang tanpa gel ya berarti ya. Waktu dulu diketahui juga SC50-nya berapa? Sepertinya ya, Bu. Tapi saya belum baca, Bu. Belum baca, gimana belum baca? Yang LC itu, Bu. Gak jadi rujukan itu. Yang jadi rujukan saya yang aktivitas itu, Bu, yang penelitian Mbaknya sebelumnya, yang aktivitas terhadap Pseudomonas.
yang punyanya Mbak Rohmatul Fauziah, yang LC itu kayaknya punyanya Mbak Cynthia, Bu. Ke antioksidannya. Antioksidan. Meskipun Novi juga tidak melakukan uji antioksidan, tapi juga kan perlu dibaca ya, sehingga nanti tahu banyak referensi yang didapatkan. Iya, ya. Nah, Jadi saya baca. Kemudian di situ metode yang digunakan adalah metode ultrasonik. Ultrasonik ya, di situ adalah metode ultrasonik dengan menggunakan Pelarut etanol. pelarut etanol. Bahan yang dipakai sebanyak berapa gram? Untuk ekstraksinya saya memakai 250 gram. 250 gram. Di bab 3 ini Kak 20 gram ya? 25 gram ya? Ekstraksi daun kelor. Sebanyak 25 gram. Apa 250 gram? Oh, 25 gram, Bu. 250 mili etanol. Ya, punten. Nah, 25 gram ini cukup nggak untuk digunakan seluruh variasi dan juga uji fisik? Cukup, Bu. Cukup. Dengan 500 ppm, tadi 500 ada 500 ppm sampai dengan 1200 ppm. Kira-kira 500 ppm itu berapa sih? Untuk yang saya butuhkan, untuk 500 ppm cuman butuh 50 mg, Bu. Untuk 750 butuh 75 mg, untuk 1000 butuh 100 mg, dan 1250 ppm 125 mg. Di triplo ya. Triplo, okay. Cukup ya untuk juga uji yang fisik tadi ya. Okay. Uji fisiknya juga harus triplo ya. Ya, Bu. Ya. Ekstraksinya dengan menggunakan ultrasonik ini nanti kira-kira bisa hilang dengan menggunakan rotari pelarutnya. Ya, Bu. Sudah adakah yang melakukan penelitian sebelumnya dengan menggunakan metode ultrasonik ini? Iya, Bu. Untuk sebelumnya punya cutting niku pakai ekstraksi ultrasonik. Bagaimana hasilnya? Hasilnya Rendemannya berapa? 40%, Bu. 50%? 40. 40%. Ya. Jika dibandingkan dengan metode maserasi, kira-kira bagaimana? Jika maserasi karena kurang efisien ya, Bu. Di beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan ultrasonik itu menghasilkan rendemen yang lebih tinggi dibanding dengan maserasi, Bu. Kemudian efisiennya juga karena maserasi lama juga ya, Bu, pengerjaannya sampai untuk menguapkan etanol niku, sehingga digunakan ultrasonik. Ya, ketika digunakan metode ultrasonik berarti dia lebih cepat begitu ya. Kemudian Ya. rendemennya juga besar, lebih besar daripada yang saat maserasi. Iya. Ya.
Kemudian ini nanti hasilnya juga kan di FTIR kan gitu ya. Iya, Bu. Kemudian bedanya sama yang lainnya apa? Yang kemarin sama Rika itu juga diuji fitokimia ya. Berarti semuanya uji fitokimia. Ya, bedanya di bakterinya sama konsentrasi, Bu. Konsentrasi ekstrak yang dipakai. Berarti konsentrasi ekstrak ya kalau di Rika kemarin itu adalah persen begitu ya. Ya. Saya Sama mendengar. semuanya. Berarti uji fitokimia sama semua begitu ya. Berarti Iya. sebelum jadi gel diuji fitokimia. Iya. Berarti hanya sekali orang begitu ya, satu orang saja yang melakukan untuk semuanya begitu ya. Iya, Bu. Kemudian berikutnya di situ dibuatlah gel. Untuk komposisi gel ini sudah ada penelitian sebelumnya. Ada, Bu. Saya menurut jurnal dari Sayuti, Bu. Di Sayuti Niku dengan berbagai macam persen CMCNA dan yang terbaik itu menggunakan CMCNA 3%, Bu. Jadi saya menggunakan yang terbaik dengan CMCNA 3%. Kemudian komposisi propilen glikol juga sama semua dengan yang diteliti oleh Sayuti. Oke, sama, Bu. Tapi untuk Sayuti itu menggunakan pengawet metil paraben. Kalau saya ganti ke natrium benzoat, Bu. Apa alasannya? Karena ada beberapa orang yang alergi dengan paraben ya, Bu. Sehingga kan ada beberapa yang jika memakai paraben itu menyebabkan gatal, ruam kemerahan, kering gitu, Bu. Jadi saya menggantinya dengan natrium benzoat dengan memiliki tingkat toksik yang paling rendah yang diharapkan tidak terjadi efek samping dari penggunaan hidrogel tersebut. Nah, kemudian natrium benzoat ini komposisinya sama dengan metilparaben ini yang dipakai Sayuti begitu ya? Iya, Bu, sama. Hasilnya dari Sayuti itu memiliki stabilitas, baik itu uji fisik, keseluruhan uji fisik yang sama, yang bagus kah, yang sesuai dengan standar kah? Iya, Bu, yang konsentrasi 3% niku yang sesuai standar, Bu. Yang dengan menggunakan CMCNA 3%. Di sini ujinya di antara lain ada uji daya sebar ya. Kemudian uji daya lekat, uji viskositas. Kira-kira di sini viskositasnya itu ada standarnya enggak? Kira-kira berapa gitu. Kemudian di sini kalau pakai stabilitas fisik, maksudnya ini stabilitas fisik ini bagaimana? Untuk viskositasnya itu standarnya 2000 sampai 4000 CPS. Kalau stabilitas fisik, untuk stabilitas fisiknya itu diharapkan dengan tes temperatur tersebut kondisi fisik dan pH-nya tidak berubah, Bu. Sampai berapa lama tidak berubahnya? Saya ujinya hanya 1 bulan, Bu. Kalau di Sayuti niki sampai 8 minggu tidak ada perubahan. Jadi langsung gitu ya, misalkan ekstrak gel begitu disimpan, kemudian diamati langsung 1 bulan, begitukah atau bagaimana? Itu, Bu, di suhu temperaturnya, Bu. Jadi dipanaskan, Bu. Itu sebenarnya, ada pemanasan juga? Iya, Bu, sebenarnya ini ada 2 temperatur, jadi temperatur dingin dan temperatur panas. Jadi untuk dinginnya itu
kurang lebih pada suhu 4 derajat Celcius sampai 2 derajat Celcius. Kalau untuk suhu panasnya kurang lebih 40 derajat Celcius. Berarti ada dua suhu ya, suhu panas sama suhu dingin. Ketika pada suhu panas, apakah terjadi perubahan sampai dalam waktu 1 bulan tadi, begitu? Oke. Dengan suhu dingin, apakah terjadi perubahan? Di sini kok cuma ada suhu 4 dan 2? Dalam naskah Novi itu ada suhunya cuma 4 plus minus 2 begitu ya. Yang uji suhu panasnya tidak dilakukan. Dilakukan, Bu. Belum. Dalam 1 bulan itu tidak kemudian dicek berapa kali begitu? Dicek 3 kali, Bu. Berarti per berapa? Per 10 berapa hari? 10 hari, Bu. 10 hari. Berarti ada 3 kali pengecekan. Nggih, Bu. Nanti yang diamati apakah bagaimana? Apakah masih berbentuk gel atau tidak begitu saja kah atau bagaimana? Yang diamati pH, nggih, sama kondisi fisiknya bagaimana setelah pemanasan maupun pendinginan tersebut, Bu. Apakah pH-nya juga berubah setelah pemanasan dan pendinginan tersebut juga diamati, Bu. Jadi kalau di pengukuran pH ini apa bedanya dengan yang uji stabilitas fisik? Bagaimana, Bu? Yang kan di atasnya ada uji pengukuran pH ya, kemudian di bawahnya ada uji stabilitas fisik yang kemudian juga diuji pH. Kira-kira apa bedanya? Bedanya sebelumnya belum dilakukan uji suhu nih, Bu. Jadi masih normal habis jadi gel, terus dilakukan uji pH untuk mengetahui pH-nya tersebut. Kalau uji stabilitas fisik itu per 10 hari apa tidak terlalu lama ya? Kalau pada Sayuti itu setiap minggu, Bu. Setiap minggu diamati perubahannya, Bu. Iya, makanya kalau 10 hari nggak terlalu lama, Kak? Setiap 2 minggu malah punya Sayuti, Bu. Nggih, 2 minggu. teman masukannya. Nanti Oh. dipertimbangkan, Bu. Biar jadi apa namanya masukan. Oh, nggih. Nggih, Bu. Karena tiap 10 hari nanti jangan-jangan hari ke-15 kan nggak ketahuan nanti kalau ada apa mulai turunnya nggak ketahuan jadinya ya. Atau yang dipertimbangkan di awal mungkin bisa jadi agak lama setelah seminggu atau setelah 10 hari itu baru kemudian harinya di lebih rapat karena mungkin mulai rawan ada perubahan misalnya setelah 10 hari kemudian hari ke-10, ke-12, ke-14 habis itu jedanya 2 hari misalnya begitu. Khawatir kalau ada perubahan kondisi di tengah-tengah nanti nggak ketahuan. Ya Bu Lili, matur nuwun masukan. Oh, iya Bu. Iya, gitu ya. Jadi kalau misalkan 10 hari langsung begitu terlalu lama, takutnya di tengah-tengah itu atau keberapa harinya itu terjadi perubahan begitu ya, Novi ya. Iya, nanti saya kurangi harinya. Nah, kemudian di uji fisik ini kan semuanya juga dilakukan triplo. Kemudian semuanya juga ini ya, misalkan saja pH-nya berapa di triplo juga ya. Iya. Kemudian stabilitas fisiknya juga di triplo juga ya. Iya, Bu. Tidak perlu dilakukan BNT kah? Uji Perlu, BNT Bu. kah? Nah, mungkin maka di analisis data itu perlu juga dituliskan gitu ya. Sehingga tahu nanti bedanya antar satu dengan yang lainnya ya. Iya, Bu. Kemudian itu sudah banyak yang ditanyakan Bu Elo tadi. Saya rasa cukup Bu Eni, itu saja. Oke, matur nuwun Bu Lili, matur Bu Elo, Bu Lili masukannya sangat berharga, mencermati bagian yang
terlewat dari saya mohon maaf, juga kerasa sekali sebelumnya pembimbingnya 2, sekarang pembimbingnya 1, lumayan mencermati anak-anak. Sering kali saya ayo antar teman untuk mengkoreksi, tapi masih ada saja bagian yang terlewat. Ini akan jadi masukan yang berarti supaya nanti hasilnya lebih sesuai dengan yang diharapkan. Dan Bu Elo, saya nggak ngasih kesempatan ke teman-teman lainnya untuk bertanya ya. Share screen ditutup. Novi, share screen-nya kan ditutup. Gimana Bu Elo? Iya, lanjutkan. Oh, alhamdulillah lulus itu berarti. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Elo. Terus Bu Lili. Ya Bu Eni, dilanjutkan ke tahap penelitian. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bu Lili. Ya, alhamdulillah diparingi lancar ya. Nanti mudah-mudahan rajin untuk merevisinya dulu ya. Merevisi banyak tadi hal-hal yang saya kira poin-poin yang penting, dan mau minta tolong ini ada yang lain-lainnya di bimbingan saya, ada Rika, ada Emma, mungkin bisa jadi bahan untuk satu masukan di penguji. Nah, kalau Bu Lili mengikuti terus, kebetulan sama terus dengan Bu Lili yang beda-beda dengan penguji utamanya, nanti bisa jadi masukan-masukan, asalkan ini ya kan tadi memang bagus ya, bagus sekali masukannya, dan itu bisa dan support untuk hasil gel yang sangat kita harapkan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Samrotin nggak usah tanya ya, meskipun saya hanya Samrotin ini yang beda, ada bukan dari ya, tapi setia ini menemani Novita. Ya, alhamdulillah nggak ada kendala sinyal. Semangat anak-anak yang lainnya untuk segera merevisi, ada Rika, Emma ya, sehingga mudah-mudahan bisa bersama-sama untuk masuk labnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama Bu Elo, cepat sembuh. Bu Lili juga. Terima kasih Bu Elo. Ya, terima kasih Bu Eni. Izin live Bu. Sami-sami. Saya juga live ini, saya tutup ya anak-anak. Iya Bu.